Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, MPM 065. Nah, di sini gimana adik-adik semua siap untuk melakukan pelajaran selanjutnya? Kalau sudah siap, saya akan melanjutkan pelajaran atau materi selanjutnya, yaitu bab 5. Nah, sebelum saya melanjutkan materi bab 5, saya akan menjelaskan babnya, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kan sebelumnya sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan kebijakan moneter. Sekarang yaitu selanjutnya kebijakan fiskal. Nah, untuk adik-adik semua, ada yang tahu di sini apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk mempengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan. Nah, ini digunakan bersama dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dan mempengaruhi perekonomian menggunakan jumlah uang beredar dan suku bunga yang tinggi. Itu adalah pengertian kebijakan fiskal, adik-adik. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Nah, di sini siapa tahu adik-adik sudah memahami apa itu tujuan dari kebijakan fiskal. Kan tadi Bapak sudah menerangkan pengertiannya. Di sini siapa tahu ada yang tahu tujuannya. Kalau tidak ada yang tahu, tujuan kebijakan fiskal di berbagai negara itu berbeda-beda. Tetapi tujuan utamanya adalah pengelolaan ekonomi melalui pengaruh output angka agregat atau PDB real, seperti itu. Nah, tujuan-tujuan ini berubah sering dengan tingkat perkembangan ekonomi dan yang mencakup biasanya itu setiap negara itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia sendiri itu ada 4, kalau nggak salah. Yang pertama, adik, tingkat harga. Nah, tingkat harga itu memastikan tingkat harga yang stabil di seluruh bagian negara dan juga memastikan bahwa biaya dan harga mencapai tingkat di mana tenaga kerja dan produksi telah terpenuhi secara seimbang. Jadi itu harus pemerintah berperan penting agar tingkat harga itu stabil di masyarakat. Itu. Yang kedua itu mengontrol inflasi. Nah, apa mengontrol inflasi? Ketika pengeluaran proyek non produktif diturunkan atau pajak dinaikkan, maka permintaan barang dan jasa menurun. Nah, akibatnya apa? Kebijakan fiskal bertindak sebagai alternatif yang signifikan untuk pengendalian laju inflasi. Seperti itu. Nah, yang nomor 3, mendorong investasi. Nah, apa itu mendorong investasi? Menyediakan lingkungan yang kondusif untuk bisnis dan konsumen seperti pengurangan pajak mendorong investasi. Nah, ini memindahkan modal dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif. Seperti itu. Biar apa akibatnya itu? Memungkinkan sumber daya negara yang untuk dimanfaatkan sepenuhnya, seperti itu. Itu mendorong investasi. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan regional. Apa itu? Di sebagian besar negara di dunia yang berkembang, beberapa provinsi atau negara bagian mengalami lebih banyak perkembangan daripada yang lain. Nah, oleh karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses fasilitas instruktur di daerah yang kurang berkembang. Nah, juga untuk meningkatkan pendapatan per kapita di suatu negara. Itu tujuan yang keempat. Nah, selanjutnya meningkatkan output industri atau pertanian. Kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung di sektor-sektor ekonomi tertentu.
Sebagai contoh, beberapa kebijakan memiliki dampak langsung pada nilai tanah di sektor pertanian. Juga sektor pertanian sangat padat modal. Nah, kebijakan fiskal yang baik dapat mempengaruhi permintaan relatif dan daya saing ekspor atau produk pertanian. Nah, oleh karena itu, kebijakan ini dapat digunakan untuk meningkatkan output dari beberapa sektor dalam perekonomian. Itu meningkatkan output industri atau pertanian. Selanjutnya, mengontrol konsumsi. Apa itu mengontrol konsumsi, adik-adik? Nah, suatu negara tidak dapat meningkatkan posisi ekonominya tanpa meningkatkan investasi. Jika tingkat konsumsi naik terlalu cepat, maka tabungan dan investasi otomatis turun. Oleh karena itu, dibuat kebijakan ini untuk memainkan peran mengawasi tingkat konsumsi. Selanjutnya, memastikan distribusi sumber daya yang setara. Nah, daya beli meningkat dengan distribusi sumber daya yang adil di antara berbagai kelas masyarakat atau tingkatan masyarakat ini mengarah pada tingkat produksi yang tinggi yang menurunkan tingkat pengangguran, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih sejarah kebijakan fiskal seperti itu? Kita kembali lagi atau flashback sejarah kebijakan fiskal, adik-adik semua. Nah, di sini Bapak akan menerangkan sejarah sedikit tentang kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal tumbuh dari ide-ide John Maynard Keynes, seorang ekonomi Inggris pada tahun 1900-an itu sampai 1900-an, yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menggunakan pengaruhnya terhadap ekonomi untuk menyeimbang fase ekspansi dan kontraksi dari siklus bisnis. Nah, Keynes menegaskan lagi bahwa ketika ada aktivitas rendah dalam perekonomian, pemerintah harus memiliki defisit anggaran. Kebalikannya, selama masa aktivitas tinggi dalam perekonomian, anggaran harus surplus. Pada dasarnya, Keynes meletakkan dasar bagi kebijakan fiskal dan menyatakan bahwa pemerintah dapat memanipulasi pengeluaran konsumen dari investor dengan memperluas atau mengontrak untuk memangkas waktu aktivitas rendah atau tingginya. Nah, itu sejarah kebijakan fiskal kalau kita flashback. Nah, sekarang peran dan fungsi kebijakan fiskal. Di sini pasti kalau peran itu pemerintah yang utama. Apa perannya kebijakan fiskal? Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, di sini banyak contoh yang bisa dilihat dari usaha pemerintah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi sekarang. Seperti program irigasi yang memberi lahan, dan rumah-rumah kepada penduduk. Program irigasi yang dapat menaikkan hasil pertanian, program perbaikan rumah-rumah kumuh seperti itu, dan program listrik yang masuk ke desa terpencil. Saat ini banyak sekali pemerintah memperluas jaringan listrik ke desa-desa seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini untuk menentukan secara tepat kemana-mana dana akan dialokasikan. Nah, fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dengan menggunakan dananya. Seperti itu fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Kalau fungsi alokasi berguna untuk membentuk beberapa banyak dana yang akan disisihkan dana ke mana tujuannya, fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik bagaimana cara dana tersebut akan distribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana 3T untuk program kesehatan, seperti itu di peta-peta untuk program kesehatan, program pembangunan, seperti itu fungsi distribusi.
Selanjutnya fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Itu fungsi stabilisasi. Yang terakhir, fungsi pembangunan. Nah, kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Itu adalah fungsi-fungsi kebijakan fiskal. Dimana sampai saat ini adik-adik paham. Selanjutnya yaitu subbab selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Apa sih instrumen? Itu ada dua. Yang pertama, sistem perpajakan. Ini adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan pendapatan, konsumsi, dan investasi. Nah, kebijakan perpajakan ini berkaitan dengan amandemen baru dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Setiap tahun pemerintah Indonesia biasanya membuat kebijakan dalam menentukan tingkat pajak. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi tarif pajak ini dan mengubah aturan perpajakan sebelumnya. Seperti itu. Sebelum penghasilan utama pemerintah adalah perpajakan. Nah, perpajakan ini sangat berpengaruh sekali kepada kas negara. Selanjutnya, politik anggaran. Dilihat dari perbandingan ini, penerimaan dan pengeluaran kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Kalau anggaran tidak berimbang, itu masih dibagi dua, yaitu anggaran defisit dan anggaran surplus. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini materi yang Bapak sampaikan kepada adik-adik semua. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas dikerjakan di rumah dan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Berhubung waktunya sekarang sudah habis. Nah, soalnya yaitu, sebelum saya menyimpulkan, Bapak menyimpulkan, saya akan mengasih soal terlebih dahulu. Soalnya dicatat semua ya adik-adik. Yaitu soalnya mengapa pilihan yang tepat di dalam kebijakan fiskal dapat menjaga stabilitas harga. Nah, itu adalah soalnya. Itu akan dikumpulkan minggu depan. Nah, saat ini Bapak akan menyimpulkan dari materi yang Bapak barusan sampaikan. Kesimpulannya adalah kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi umum pemerintah yang terutama berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Semua proyek kesejahteraan diselesaikan di bawah kebijakan ini. Nah, kebijakan ini membuat langkah-langkah untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi yang mungkin menjadi kekerasan dan menciptakan gejolak besar dalam struktur sosial ekonomi dan menguraikan pengaruh pemanfaatan sumber daya pada tingkat pemerintah sesuai pengaruh tingkat konsumsi dan pengeluaran investasi. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa oleh-olehnya itu tugasnya dikerjakan dan kita akan bahas di minggu selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.